Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat sekalian. Ya puji Tuhan, kalau kita bisa memasuki bulan yang baru dan di bulan Juli ini, Mimbar Gereja selama 1 bulan akan menyampaikan berita tentang pelayanan. Dan pada minggu pertama ini saya akan memulai dengan satu topik bahwa pelayanan adalah panggilan dari Allah. Dan didasarkan dari surat Kolose pasal ketiga, ayat yang 17 sampai 23. Mari kita membuka Kolose pasal 17 dan 23. Dan karena ini adalah hanya terdiri dari 2 ayat saja, mari kita membacanya bersama-sama. Yang pertama dari Kolose 3 ayat 17, kemudian ayat yang ke-23. Mari kita buka dan mari kita baca. 1, 2, 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekarang mari kita buka ayat yang 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jemaat sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat penting, yaitu terkait dengan kegiatan orang percaya, yaitu pelayanan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita semua di sini, karena kita bicara tentang pelayanan, bagaimana kita menilai bahwa segala hal yang kita kerjakan adalah sebuah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Bagaimana kita menilai pelayanan yang kita lakukan itu adalah pelayanan buat Tuhan? Bagaimana? Apakah sewaktu kita melayani sebagai liturgis, atau sebagai usher, atau sebagai pengurus gereja, atau sebagai pemain musik, atau terlibat di dalam paduan suara, menjadi guru sekolah minggu, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan yang bersifat gerejawi, itulah yang disebut dengan pelayanan, saudara. Lalu bagaimana dengan pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari seperti di kantor misalkan? Atau ada yang di antara kita yang mungkin bekerja di pasar, dari pagi jam 5 subuh, jam 4 subuh sudah ada di pasar Andir misalkan. Atau di sekolah mengajar. Atau bahkan hanya di rumah mengurus rumah tangga, mengurus anak. Apakah kegiatan-kegiatan keseharian tersebut itu juga bisa kita kategorikan sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan? Terbanyak orang Kristen itu membagi hidup mereka ke dalam 2 dunia dengan dimensi waktunya, saudara. Dunia rohani itu di gereja, harinya hari Minggu. Dan dunia sekuler itu di rumah, di kantor, di pasar, di toko. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Melayani di gereja dianggap lebih rohani daripada berjualan di pasar. Pelayanan itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Sedangkan pekerjaan itu adalah kegiatan yang kita lakukan untuk diri sendiri. Saya bekerja, saya dapat uang, buat saya. Pekerjaan dianggap sebagai aktivitas duniawi. Sedangkan pelayanan di gereja dianggap sebagai sebuah panggilan surgawi, saudara. Jadi ada satu pemahaman dikotomi di sini. Namun apakah benar Alkitab memisahkan keduanya? Mari kita lihat kebenarannya dari Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23 yang tadi kita baca bersama-sama. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini mengajarkan bahwa orang percaya itu dipanggil untuk melakukan segala sesuatu. Dipanggil untuk melakukan apapun di dalam nama Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan ini hendak berkata, seluruh hidup kita sebenarnya adalah sebuah pelayanan. Sebuah penyembahan kepada Tuhan, sebuah ibadah. Jadi yang pertama, saudara sekalian, yang saya ingin kita boleh merenungkan bersama-sama, pelayanan adalah segala sesuatu yang dilakukan di dalam nama Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu kita lakukan di dalam nama Tuhan, itulah pelayanan.
Nah, di dalam konteks budaya Ibrani dan Yunani, nama itu melambangkan otoritas, melambangkan karakter dan representasi pribadi. Dan dalam perjanjian lama, makna nama Tuhan juga itu menyatakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Dalam kisah penciptaan misalkan, di dalam kitab Kejadian, itu menulis Adam sebagai manusia pertama diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pengertian segambar dan serupa dengan Allah merefleksikan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi wakil Allah di bumi, menjadi representasi Allah di bumi. Nah, Adam yang dicipta segambar dan serupa Allah itu kalau kita baca mendapatkan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya mengelola Taman Eden, menjadi manajer, memanage Taman Eden. Nah, pertanyaan konyol mungkin ini ya. Apakah sewaktu Allah memerintahkan Adam untuk mengelola Taman Eden, itu karena Allah kerepotan mengelola taman sendirian? Tentu saja kita sepakat jawabannya adalah tidak. Pekerjaan mengelola Taman Eden yang dilakukan Adam sebenarnya menunjukkan bahwa Adam dipercaya oleh Allah sebagai wakil Allah di bumi dan ia melakukannya di dalam rangka melayani Tuhan, menjadi representasi Allah di Taman Eden. Maka dia dicipta segambar dan serupa Allah. Dan frase dalam nama Tuhan Yesus secara teologis menunjukkan representasi dan otoritas Kristus. Jadi melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus berarti kita bertindak sebagai citra Allah yang sudah dipulihkan dan diperbaharui di dalam Kristus. Adam menyandang citra Allah tapi kemudian karena dosa dia mengalami kejatuhan, citranya rusak. Tapi kita bersyukur kita punya Kristus sekarang. Dan sekarang kita sebagai orang percaya, orang Kristen, sedang menyandang citra Allah yang diperbaharui di dalam Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, kita melakukannya sekarang sebagai wakil Kristus di bumi. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan. Tidak ada dikotomi antara yang sekuler dengan yang rohani sebenarnya, saudara. Di dalam kehidupan Kristen. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua kehidupan. Pelayanan kepada Tuhan tidak hanya bersifat hal-hal yang rohani saja, tetapi juga melibatkan pekerjaan yang kita kerjakan sehari lepas sehari. Bekerja sebagai guru misalnya, bekerja sebagai pegawai bank, bekerja sebagai driver ojol, atau menjadi tukang bangunan. Semuanya adalah sebuah ekspresi penyembahan kepada Tuhan. Kalau itu dilakukan di dalam nama Tuhan dan ditujukan untuk Tuhan, maka itulah pelayanan. Kalimat segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, jadi ada tekanan di sana ya. Ada kata perkataan dan perbuatan. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa pelayanan kepada Tuhan itu melibatkan seluruh aspek hidup kita, saudara. Termasuk percakapan-percakapan yang kita percakapkan. Baik di dalam interaksi sosial di tengah masyarakat ataupun sekarang kita berinteraksinya di media sosial, saudara. Jadi termasuk itu, saudara. Mulai dari berbicara di rumah, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara, kepada adik, kepada kakak. Berinteraksi di tempat kerja, hingga sampai membuat postingan di media sosial seperti di Facebook, Instagram, atau TikTok. Semua itu harus dikerjakan dalam rangka sebagai wakil Kristus. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita katakan itu harus mencerminkan Kristus. Kenapa? Ya karena kita seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara tahu orang ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa saya memang cukup suka untuk menonton stand up comedy, saudara ya. Jadi stand up comedy itu mungkin adalah sebuah komedi yang disampaikan secara tunggal
dalam rangka menyampaikan keresahan, permasalahan hidupnya, tapi secara komedi. Itu stand up komedi. Jadi dia mengatakan sebuah keresahan dengan kejujuran, tetapi dikemas secara komedi. Jadi menertawakan keresahan, menertawakan masalah. Nah, ada seorang stand up komedi yang menarik perhatian saya bernama Tretan Muslim. Saudara. Ya, Tretan Muslim ini merupakan jebolan stand up komedi Indonesia dari Kompas TV pada tahun 2013 di musim ketiga. Yang membuat saya tertarik adalah latar belakangnya, saudara. Jadi saudara bisa menemukan kesaksiannya itu di podcast-podcast terkenal, saudara ya. Jadi Tretan Muslim adalah seorang Muslim, tentu saja seorang Muslim karena namanya sudah Muslim dan dia berasal dari Madura. Nah, di dalam beberapa podcast dia bersaksi bahwa dia dahulu adalah seorang yang sangat radikal. Dia anti orang Kristen. Dia tidak suka orang Kristen karena dia sudah dijejali, diindoktrinasi tentang kehidupan orang Kristen. Dan bahkan saking radikalnya ia berkata, ia mau masuk ormas radikal. Bahkan dia siap berjihad ke Palestina. Namun cara pandangnya secara perlahan itu berubah sewaktu ia ikut kompetisi stand up komedi, saudara. Karena di sana di Jakarta itu dia bertemu dengan banyak orang Kristen. Dulu dia nggak mau, tapi sekarang mau nggak mau katanya. Dia ngomong mau nggak mau sekarang saya berhadapan dengan mereka langsung, secara langsung. Dan suatu kali ia harus kos bareng dengan salah satu peserta juga. Agamanya Kristen. Namanya Benedion. Dia seorang sutradara dari Ngeri-Ngeri Sedap sebenarnya. Ya. Nah, selama mereka kos bareng, si Tretan ini melihat sikap teman yang Kristen ini kok jauh ya dari apa yang pernah ia dengar di masa lalu. Karena dia sudah dicekoki bahwa orang Kristen itu begini, begitu, begini, begitu. Dan tapi ketika ia lihat kehidupannya, sikapnya kok berbeda. Tidak pernah menganggap agama di luar Kristen sebagai musuh. Tidak melakukan cara-cara kristenisasi yang kasar. Seperti yang pernah ia dengar dulu. Justru ia melihat perhatian yang diberikan oleh temannya itu. Bahkan dia selalu kagum ketika selalu melihat. Benedion ini selalu berdoa. Baik berdoa di kamar maupun khususnya berdoa sebelum makan. Dia berkata saya aja radikal tapi sering lupa berdoa kepada Tuhan. Sering lupa bersyukur. Dan kemudian dia kembali mengisahkan bahwa suatu kali kemudian dia juga harus ke Surabaya. Dan di Surabaya sekali lagi dia harus satu kos bareng dengan seorang Kristen. Namanya ya Yoga disebutnya. Dia masih teman satu profesi. Nah kemudian satu kali dia itu mau membeli makanan. Dan kemudian dia membawa makanannya ke kosan. Makan bersama-sama dengan temannya yang Kristen ini. Lalu ketika pas mereka mau makan, Yoga ini berdoa cukup lama sekali. Dan itu membuat heran. Akhirnya si Tretan ini bertanya, kamu kok doanya lama banget sih, emang doain apa? Ya saya pertama berdoa, mengucap syukur atas makanan yang kamu beri, dan saya mendoakan kamu yang sudah memberi aku makan. Pas dengar itu Tretan Muslim itu nggak bisa berkata-kata. So, pertemuan dan interaksinya dengan teman-temannya yang Kristen membuat pemikirannya tentang orang Kristen itu berubah drastis. Berubah. Dari yang antipati kepada orang Kristen, sekarang menjadi mengagumi. Bahkan dia pernah ingin masuk, dan dia pernah masuk ke rumah ibadah hanya ingin tahu. Ingin mengenal ibadahnya orang Kristen. Seorang yang radikal. Dan sekarang kalau saudara lihat, ia merupakan seorang yang sangat aktif, berbicara keras. Membela kekristenan di media sosial, khususnya waktu kekristenan mengalami persekusi. Seperti kasus Cidahu. Tapi tentu saja dia menyampaikan dalam bentuk komedi, dalam bentuk sarkasme. Saudara bersyukur sekali, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bersyukur ia bisa menjumpai orang-orang Kristen yang baik. Sehingga dia bisa mengenal bahwa orang Kristen adalah pengikut-pengikut yang baik. Saudara. Maksudnya, dan bagaimana, saya berpikir bagaimana kalau justru pas waktu dia sudah radikal, dia ketemu orang Kristen yang sesuai dengan apa yang pernah ia dengar. Kebayang gak saudara? Mungkin sekarang dia sudah jihad di Palestina saudara. Tapi kita bersyukur dia berjumpa dengan orang-orang Kristen yang baik saudara. So, kisah ini setidaknya mengajarkan kita bahwa seluruh hidup orang Kristen adalah pelayanan saudara.
perbuatan dan perkataan, apapun itu, lakukanlah sebagai wakil Kristus. Itulah pelayanan. Apapun yang kita kerjakan harus merepresentasikan Kristus. Sehingga kata Matius, supaya orang-orang dunia melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. So, dari bagian pertama ini kita diajarkan firman Tuhan bahwa apapun yang kita kerjakan, baik aktivitas gerejawi ataupun pekerjaan sehari-hari yang kita geluti, kita dipanggil untuk mengerjakannya dengan ucapan syukur dan sebagai representasi Kristus. Dan yang kedua, saudara, pelayanan itu harus dilakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau tadi kita belajar tentang pelayanan dipandang bagaimana cara kita melakukannya, yaitu harus dilakukan di dalam nama Tuhan. Dan sekarang pelayanan adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan kepada Tuhan. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang tujuan dan untuk siapakah kita melayani. Saudara, berbicara tentang tujuan pelayanan, tidak sedikit orang Kristen salah paham tentang arti dan tentang tujuan dari melayani yang sesungguhnya. Kesalahpahaman pertama adalah banyak orang salah memahami bahwa pelayanan itu adalah sebuah sarana supaya saya diselamatkan. Maka banyak orang begitu giat, begitu aktif karena tujuannya adalah supaya saya bisa masuk surga. Saya melayani, saya harus rajin melayani. Saya tidak boleh bolos supaya saya bisa diselamatkan. Tapi konsep ini salah, saudara. Kenapa salah? Karena secara tidak langsung mengajarkan keselamatan itu bisa diperoleh lewat perbuatan. Padahal di dalam iman Kristen keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita dan kemudian mengaruniakan keselamatan. Jadi inilah salah paham yang pertama, bahwa pelayanan itu katanya adalah sarana untuk mendapatkan keselamatan. Padahal yang benar adalah pelayanan itu adalah buah dari keselamatan. Kita diselamatkan untuk menyembah Tuhan. Kita diselamatkan supaya kita dimampukan kembali untuk melayani Tuhan. Citra kita diubah, peran kita diperbaharui supaya kita boleh melayani Tuhan. Sewaktu Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan berkata, Aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di Gunung Sinai. Kata beribadah ini ebed, bahasa Ibraninya, dan punya pengertian melayani sebenarnya. Jadi tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah supaya bangsa Israel bisa melayani Tuhan. Dan demikian juga sewaktu Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus, kita diselamatkan dari perbudakan dosa. Supaya kita bisa melayani Tuhan. Inilah kesalahan pertama. Kesalahan pertama adalah banyak orang berpikir pelayanan adalah sarana untuk mendapatkan keselamatan. Padahal yang benar, keselamatan itu adalah hasil. Pelayanan itu adalah hasil dari keselamatan. Pelayanan adalah buah dari keselamatan yang kita alami. Dan kesalahpahaman yang kedua, saudara. Tidak sedikit juga orang Kristen yang berpikir kalau pelayanan itu adalah hasil dari kemauan kita sendiri atau hasil karena kebaikan kita. Saya baik, makanya saya mau melayani. Maksudnya adalah begini, maksudnya adalah melayani atau tidak melayani ditentukan oleh kehendak kita. Saya mau melayani memang karena saya mau. Memang sepintas nggak salah ya. Tetapi sebenarnya keliru. Nah, kelirunya di mana? Masalahnya, saudara, kalau ini yang terjadi kepada seseorang, kalau ada orang berpikiran seperti ini, maka bukan tidak mungkin akan muncul sebuah anggapan bahwa gereja harus bersyukur kalau ia sudah mau melayani. Gereja yang cari pelayan kok, saya mau. Untuk melayani berarti apa? Berarti dia harus meninggalkan pekerjaannya yang lain. Dia sudah mengorbankan waktunya yang menurutnya ia sebenarnya bisa gunakan untuk sesuatu yang baik untuk dirinya. Tapi sekarang waktunya yang sebenarnya itu baik buat dia, saya lakukan.
saya berikan untuk gereja. Jadi prinsip melayani baginya adalah kalau ada waktu dan tidak banyak merugikan dirinya, barulah ia akan melayani. Karena mungkin ia berpikir ia tidak dapat apa-apa kok dari melayani. Syukur-syukur saya mau melayani. Jadi seakan-akan Tuhan atau gereja adalah pihak yang harus berterima kasih kepadanya karena sudah mau melayani. Dan implikasi masalahnya adalah pelayanan tidak dipandang sebagai hak istimewa. Pelayanan justru dipandang menjadi beban yang sangat memberatkan diri. Padahal pelayanan itu hak istimewa. Dari sekian banyak orang di dunia ini, ada berapa miliar? Ada sekelompok manusia dipilih oleh Tuhan dengan tujuan untuk melayani. Sebuah hak istimewa. Inilah kesalahan yang kedua. Nah, kesalahpahaman ketiga dan berikutnya, ada juga yang menjadikan pelayanan itu sebagai sarana aktualisasi diri. Atau menjadikan pelayanan sebagai pelarian dari masalah. Bahkan ada yang mengejar pengakuan lewat pelayanan. Semua ini menyimpang dari tujuan sejati pelayanan. Sebuah artikel tentang pelayanan menulis begini. Di dalam gereja, banyak orang kecewa di dalam pelayanan karena berharap kepada apresiasi atau pujian manusia. Di dalam kita menjalani hidup ini sebagai manusia biasa, keinginan untuk diapresiasi, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dipuji adalah sebuah kebutuhan emosi yang manusiawi. Dan kita juga diajarkan harus mengapresiasi orang lain, itu sebuah kebutuhan yang manusiawi. Tetapi akan menjadi masalah yang besar kalau orientasi pelayanan kita adalah supaya kita diapresiasi oleh orang lain. Nah, itu baru masalah, saudara. Dan itu akan menjadi masalah kalau orientasinya adalah supaya saya melayani, supaya saya mendapatkan apresiasi. Mungkin bagi sebagian orang apresiasi atau pujian terhadap diri, terhadap apa yang dikerjakan itu sangat penting baginya, saudara. Penting sekali. Apresiasi tersebut dia butuhkan karena mungkin hal tersebut tidak pernah ia dapatkan dari keluarganya. Atau waktu masa kecilnya atau dari komunitasnya. Dia tidak dapatkan itu. Sehingga ia mencari pengakuan. Dengan aktif melayani. Agar apa yang ia kerjakan itu menghasilkan apresiasi, pengakuan, pujian bagi dirinya. Nah, karena kebutuhan itulah ada kalanya ia menjadi sangat aktif. Ya ikut sana, ikut sini, ada acara apa, gereja ia ikut sini, retreat ini ia ikut, semua ikut. Ia sangat aktif melayani, bahkan mungkin pelayanannya pun itu menjadi pelayanan yang sangat baik secara eksternal. Baik sekali. Bahkan ia berusaha untuk menjadi yang terbaik dari semua pelayanan yang ada. Karena ia butuh. Namun sayangnya ada kalanya hal tersebut dilakukan semata-mata. Agar semua mata dan pujian menyorot kepada dirinya. Bukan lagi ditujukan kepada Tuhan. Dan sekalinya ia tidak mendapatkan apresiasi. Atau pujian bahkan masukan. Bukan tidak mungkin. Dia akan kecewa kepada gereja. Dan realita lainnya, saudara, tidak sedikit orang menjadikan pelayanan sebagai sebuah pelarian. Daripada ribut terus di rumah, daripada saya larinya ke tempat dugem, ke tempat yang nggak benar, lebih baik saya ikut pelayanan di gereja. Siapa tahu dengan melayani, ia bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin sepintas juga ini kesannya baik, saudara. Tetapi pelayanan itu dijadikan sebagai sebuah terapi. Pelayanan akhirnya dijadikan sebuah pemulihan diri. Bukan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sudah melenceng jauh dari tujuan pelayanan yang sebenarnya. Saudara. Dan Kolose 3 ayat 23 mengingatkan kita apa? Apapun yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Frase seperti untuk Tuhan menegaskan bahwa Tuhan adalah penerima utama dari setiap bentuk pelayanan. Bukan manusia, termasuk diri kita yang melayani. Kita tidak melayani manusia dan kita juga tidak melayani diri kita sendiri. Tapi kita melayani memang untuk Tuhan. Saudara, memang sulit melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak kelihatan, saudara. Manusia kelihatan.
manusia bisa menilai kita. Kita nggak tahu nih Tuhan sedang menilai kita atau tidak, saudara. Bahkan ada kalanya kita memberikan pembenaran diri kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Ya Tuhan, namanya juga manusia, Tuhan pasti mengerti, Tuhan pasti mengasihi saya kalau saya ini sedang tidak baik-baik. Betul, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, lakukanlah pelayanan seperti untuk Tuhan, Tuhan yang nggak kelihatan. Terus waktu Rasul Paulus menulis surat Kolose, ada banyak para pendengar jemaat Kolose itu adalah para budak, saudara. Dan budak itu tidak punya status, tidak punya kehormatan sosial. Dan lewat Kolose 3:23 firman Tuhan berkata bahwa pekerjaan yang dianggap hina pun itu menjadi mulia jika dilakukan untuk Tuhan. Sekalipun jemaat Kolose adalah banyak budak, tetapi ketika itu dilakukan seperti untuk Tuhan, Tuhan mengapresiasi. Misal, jika ada seorang yang melakukan pekerjaan yang mungkin seolah-olah bagi sebagian orang itu dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Saya tidak akan menyebutkan jenis pekerjaannya. Tapi mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai pekerjaan yang rendah. Bukan pekerjaan rohani. Tetapi sewaktu dia melakukannya dengan sepenuh hati, dengan ucapan syukur tidak bersungguh-sungguh dan dengan tujuan yang jelas yaitu untuk Tuhan, maka sebenarnya ia sudah dan tengah melayani Tuhan. Jadi pelayanan yang kecil di mata manusia itu bisa menjadi sangat besar di mata Tuhan. Dan sebaliknya, pelayanan gerejawi sekalipun jika dilakukan tanpa motivasi yang benar, tidak sepenuh hati, maka itu bukanlah pelayanan yang sejati. Kita tidak sedang melayani Tuhan. Jadi yang menjadikan sebuah tindakan itu menjadi sebuah pelayanan atau bukan adalah bagaimana kita melakukannya dan untuk siapa kita melakukannya. Jadi pelayanan itu harus diukur dari dua indikator itu. Bagaimana kita melakukannya? Di dalam nama Tuhan. Dan untuk siapa kita melakukannya? Untuk Tuhan. Oleh sebab itu yang seharusnya menjadi warning, menjadi peringatan buat kita semua adalah ternyata tidak semua pelayanan yang aktif itu otomatis benar atau berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena berdasarkan definisi pelayanan yang tertulis di Kolose 3 ayat 17 dan 23, bagi Tuhan yang terpenting bukanlah apa yang dilakukan, tetapi bagaimana kita melakukannya dan untuk siapa kita melakukan. Terus jangan sampai kita terlihat sangat aktif melakukan pelayanan yang kelihatan rohani di gereja, tetapi kemudian kita mengabaikan tanggung jawab kita di tengah keluarga. Tuhan memberikan kita keluarga supaya kita bisa belajar melayani sesama. Orang lain kita perhatikan mungkin, tapi pasangan dan anak kita abaikan. Di sini banyak pemuda-pemuda, remaja-remaja mungkin aktif sekali melayani dan memang antusias. Jangan sampai kita sangat aktif tapi kemudian sekolah kita berantakan, saudara. Teman-teman dipanggil untuk belajar. Dan memang tugas hampir setengah hari kan digunakan untuk belajar bagi teman-teman. Dan dia gunakanlah itu dengan baik. Jadikan itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Memberikan diri kita kepada Tuhan lewat talenta, lewat karunia yang Tuhan berikan. Untuk kita boleh bertanggung jawab di dalam sekolah yang Tuhan sudah percayakan untuk kita bisa sekolah. Bukan kita tidak boleh melayani, tapi jangan sampai karena kita aktif melayani, kita melupakan hal yang esensial. Bagi anak-anak sekolah, pertemanan dengan teman di sekolah juga itu penting, saudara. Untuk keluarga, mungkin keluarga adalah sesuatu yang penting. Komunitas yang paling terkecil di dunia ini adalah keluarga. Dan Tuhan membentuk keluarga supaya kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kita harus selalu mengevaluasi motivasi pelayanan kita. Apakah saya melayani demi nama Kristus atau demi saya sendiri? Apakah saya melayani untuk Tuhan atau untuk kepuasan diri? Supaya kebutuhan emosional saya terpenuhi. Saudara, pada waktu malam, di tengah hujan yang sangat deras, dikisahkan ada sepasang suami istri yang sudah lansia, itu masuk
ke sebuah lobi hotel yang kecil di Philadelphia. Nah, mereka kemudian karena hujan, mereka buru-buru masuk menuju resepsionis hotel dan menanyakan, apakah masih ada satu kamar kosong untuk mereka. Nah, sang pria itu berkata, semua hotel di luar itu, semua yang besar di kota ini sudah penuh semua. Bisa nggak kamu, dia berkata kepada pegawai hotel, bisa nggak kamu memberikan saya satu kamar saja? Kecil juga nggak apa-apa. Soalnya kami sudah kedinginan. Sudah lelah, kami sudah tua dan kami kedinginan adalah kami sudah tidak kuat berjalan. Nah, sang pegawai hotel yang ternyata adalah manajer hotel kecil tersebut berkata, semua kamar memang sudah penuh karena memang di kota Philadelphia sedang banyak event. Termasuk di hotel kami pun sudah penuh. Tetapi saya tidak dapat menyuruh pasangan yang baik dan tua seperti kalian ini untuk berhujan-hujan di luar kelelahan, apalagi sekarang sudah jam 1 malam. Mau nggak Bapak dan Ibu tidur di kamar saya yang kecil 1 malam? Akhirnya diberikanlah kamar yang kecil. Nah, keesokan harinya pada saat membayar tagihan kamar tersebut, pria tua itu kemudian berkata kepada si pegawai hotel yang memberikan kamarnya, kamu adalah seorang yang seharusnya menjadi bos di sebuah hotel mewah, hotel besar di Amerika. Karena kamu melakukan pekerjaan kamu dengan segenap hati dan tulus kepada kami. Mungkin suatu hari saya akan membuatkan kamu hotel nanti. Nah, pegawai hotel itu hanya tersenyum kecil mendengar perkataan dari si sang pria tua tersebut. Dan waktu pun berlalu. Kira-kira 2 tahun kemudian lewat, pegawai hotel itu menerima sebuah surat yang berisikan undangan sekaligus tiket ke kota New York dari suami istri yang pernah menginap di hotelnya yang kecil 2 tahun lalu. Nah, setelah tiba di kota New York dan berjumpa dengan pria tua yang pernah ia layani itu, pria tersebut kemudian mengajak si pegawai hotel itu untuk berjalan ke sudut jalan antara 5th Avenue 34th Street. Dan pria tua tersebut kemudian menunjuk ke sebuah bangunan baru yang sangat besar megah dan mengatakan kepada pegawai hotel, itulah hotel yang saya bangun untuk kamu kelola. Singkat cerita, pegawai hotel yang bernama George Charles Bolt akhirnya menerima tawaran sang pria tua bernama William Waldorf Astor, pemilik hotel Waldorf Astoria, untuk menjadi pimpinan yang mengelola hotel tersebut. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa bekerja bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bekerja bukan sekedar untuk mencari uang, tetapi ada nilai lebih dari itu semua. Kita dipanggil untuk melakukan apapun, perkataan, perbuatan, seperti untuk Tuhan, dengan segenap hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Lewat Kolose 3 ayat 17 dan 23 firman Tuhan pagi hari ini, kita diajarkan bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan dan untuk Tuhan. Kita harus berpikir holistik dengan melihat segala sesuatu yang kita kerjakan sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Kita tidak lagi boleh memisahkan pelayanan dengan pekerjaan sehari-hari. Karena pelayanan bukan hanya ada di dalam gereja, tapi juga di kehidupan kita. Di tengah, bisa kita mulai di tengah keluarga kita. Kita bisa aktif di pelayanan ibadah, tapi kita juga bisa menjadi saksi Kristus di tengah kerja kita. Kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melayani adik, melayani orang tua, melayani anak, melayani kakak, melayani anggota keluarga kita. Menjadi saksi Kristus di tempat pekerjaan, menjadi saksi Kristus di sekolah. Kehidupan kita adalah medan pelayanan. Membesarkan anak dengan takut akan Tuhan itu adalah pelayanan, saudara. Mendampingi pasangan, memberikan kekuatan kepada pasangan, menjadi rekan kerja yang dapat dipercayai, itu juga adalah sebuah pelayanan. Belajar dengan sungguh-sungguh, itu adalah bagian dari pelayanan. Dan yang kedua, saudara, motivasi bekerja adalah seperti untuk Tuhan, bukan manusia.
Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa orang bekerja, ada yang karena tekanan dia harus bekerja. Ada yang karena kebutuhan untuk mencari uang. Dan juga mungkin ada yang untuk mengaktualisasi diri. Kenapa sudah besar tidak bekerja? Mungkin. Namun kebenaran firman Tuhan hari ini berkata bahwa apapun juga yang kita perbuat, meskipun tidak dilihat orang, Tuhan melihat dan mengapresiasi pelayanan kita ketika kita lakukan di dalam nama Tuhan dan untuk Tuhan. Sewaktu kita bekerja dengan sepenuh hati, berintegritas, kita sedang melakukan pekerjaan di dalam Kristus dan bagi Kristus. Dan kita juga harus mendoakan pekerjaan kita seperti kita mendoakan pelayanan ya. Seringkali kita kalau mau pelayanan kita berdoa, kumpul dulu doa. Nah bekerja pun sebenarnya seharusnya begitu. Kita memulai terus selalu berdoa. Belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun di depan ada masalah, tapi saya percaya Tuhan itu baik, saudara. Itulah doa, saudara. Kegunaan doa adalah belajar supaya kita bisa bergantung kepada Tuhan. Kita mendoakan pelayanan kita, minta pimpinan Tuhan misalkan dalam keputusan bisnis dan hal yang lainnya. Mari kita jadikan pekerjaan yang kita kerjakan sebagai sebuah penyembahan. Saudara sekalian, pelayanan sekali lagi bukan hanya berbicara tentang kegiatan di gereja. Pelayanan adalah panggilan untuk semua orang percaya, panggilan ilahi yang melibatkan seluruh hidup kita. Melayani adalah hidup dalam representasi Kristus dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Apapun pekerjaan dan posisi kita saat kita melakukannya dalam nama Tuhan dan untuk Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Mari kita jadikan hidup kita pelayanan yang memuliakan Tuhan. Baik di gereja maupun dimanapun tempat di mana kita berkegiatan sehari lepas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh berkumandang pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa firman Tuhan yang Tuhan suarakan kepada kami adalah firman Tuhan yang memberikan kekuatan, membangun diri kami untuk kami boleh terus menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, hati kami, pikiran kami boleh dikoreksi kalau melenceng dari kehendak Tuhan. Dikoreksi ketika pelayanan yang kami kerjakan itu ternyata tidak sejati untuk Tuhan. Maka kami berdoa terus, biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami menjadi Tuhan yang mengarahkan hidup kami, menjadi pemimpin di dalam hidup kami, menuntun kami untuk melakukan apa yang sesungguhnya harus kami lakukan. Itu melakukan di dalam nama Kristus dan untuk kemuliaan. Engkau adalah Allah yang paling memahami setiap hati kami. Dan Engkau juga adalah Allah yang paling memahami pergumulan-pergumulan kami di dalam kami hidup melayani Tuhan. Maka biarlah Tuhan juga boleh beranugerah, mengaruniakan kami kekuatan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk melayani, dimulai dari anggota keluarga kami, teman-teman kami, dan juga melayani Tuhan di gereja ini, di mana kami boleh dipercayai, baik para pejabat gerejawi, dari penatua, diaken, hamba Tuhan, maupun para aktivis, semuanya dilibatkan bersama-sama untuk boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.